Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nats khotbah pada minggu ini, minggu Advent kedua, tertulis dari kitab Matius 3 ayat 1-12, demikian bunyinya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadam." Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik minggu ini adalah bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Seruan bertobat adalah seruan yang mengajak semua umat untuk betul-betul bertobat, meninggalkan segala kebiasaan yang buruk, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seruan bertobat ini sudah sejak dulu kala, terutama dari Yohanes Pembaptis, dan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh dari Nabi Yesaya, yang dimana jelas sekali dikatakan pada ayat 2-3, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Dia, Yohanes Pembaptis, dengan gaya hidup yang sederhana di padang gurun ini, dia memakan makanan yang sangat terbatas sekali yang ada pada saat itu. Dia mengenakan jubah bulu unta, sabuk kulit, makan belalang dan madu hutan. Bukankah ini menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa Tuhanlah yang menyediakan kehidupannya. Dia tidak pernah merasa kekurangan dan kelaparan. Dan
Selanjutnya, bahwa dia fokus pada tujuan tugas panggilannya sebagai nabi. Dia bukan mengambil kemuliaan Tuhan, dia bukan menunjukkan kemuliaan dunia, tetapi dia menyampaikan pesan khotbah, yakni kemuliaan Tuhan yang diberitakannya. Bahwa Tuhan menguatkan hamba-Nya untuk melaksanakan pemberitaannya. Ini sangat terasa baginya. Sebagaimana tugasnya membaptis orang yang percaya, yang mengakui dosanya. Dia membaptis mereka yang ada di daerah Yerusalem, Yudea, di Sungai Yordan, termasuk juga terhadap orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis. Namun di sini Yohanes Pembaptis mengenal siapa orang Farisi dan Saduki ini. Dia mengantisipasi dan bersikap tegas kepada mereka itu. Dia mempertanyakan, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Itulah yang disampaikan Yohanes Pembaptis akan murka Allah apabila mereka itu tidak bertobat. Jadi bukan tradisi yang paling penting, tetapi pertobatan yang paling penting. Bukan ibadah yang bersifat kepura-puraan, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah pertobatan. Oleh karenanya dikatakan oleh Yohanes Pembaptis supaya mereka menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mereka membanggakan diri karena dari keturunan Abraham, bapak leluhur. Kita bisa lihat pada ayat 8 dan 9. Bahwa hukuman Allah akan terjadi apabila tidak berbuat yang baik. Namun apabila mereka menerima anugerah Allah, maka sesungguhnya mereka membuahkan hasil yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya di sini Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang siapa atau status apa dia dan siapakah anak Allah itu dalam hal baptisan. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan dan dia menunjukkan low profile, sifat yang penuh dengan kerendahan hati, dengan ucapannya bahwa dia tidak layak melepaskan kasutnya. Sementara dia menjelaskan siapakah anak Allah itu, bahwa dialah yang membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yang dimaksud membaptiskan dengan Roh Kudus adalah bahwa mereka yang dibaptis menerima anugerah dan berkat Allah yang dijanjikan, yang membawa kehidupan dan penyembuhan bagi yang bertobat dan percaya kepadanya. Sementara baptisan dengan api, yakni adanya penghukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Nah, selain itu, Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa dialah yang berkuasa atas segalanya. Dengan demikian, maka keberadaan Allah ini mengajak manusia itu untuk bertobat. Karena dialah yang menunjukkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa. Dialah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan dia ada bersama-sama dengan orang-orang yang beriman.
Sebagaimana refleksi yang dapat kita peroleh dari penjelasan tersebut, yang pertama, bahwa kita yang sudah menerima baptisan, kiranya kita betul-betul hidup di dalam pertobatan. Inilah kesempatan kita untuk merenungkan apakah baptisan yang kita terima itu hanya tradisi saja sehingga tidak membuahkan pertobatan. Disinilah kesempatan kita untuk bisa memaknai baptisan itu yang telah kita terima. Bahwa dialah yang telah menebus dosa kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Itulah alasannya kita bertobat, bahwa kehidupan ini yang kita jalani adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karenanya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan secara total. Jangan lagi kita melekat pada keinginan daging kita, dan bahkan kita harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Demikian yang kedua adalah bagaimana kita meneladani kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Sikap Yohanes Pembaptis ini adalah sikap yang patut kita teladani, bahwa dia sebagai yang diutus Allah, jadi dia tidak mencuri atau mengambil kemuliaan kemahakuasaan Allah. Dia tetap pada posisinya sebagai penyampai pemberitaan Injil Tuhan. Demikian juga kita, bahwa kita menempatkan diri sebagai pelayan Tuhan dimanapun dan apapun status pekerjaan kita, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersaksi tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang maha mulia dan penuh dengan kekudusan. Maka oleh karenanya hidup kita adalah kudus, tidak bercacat di hadapannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita betul-betul mempersiapkan diri dengan bersedia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam minggu Advent yang kedua ini, seruan pertobatan itu hendaknya bergema di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita menanti kedatangannya Tuhan Yesus Kristus kedua kali, tetap kita memiliki sikap yang bertobat di hadapannya sampai akhir kehidupan kita, sampai Maranatha. Agar kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, perenungan ini mengajak kita semuanya untuk kita serius memanfaatkan waktu-waktu ini untuk membenahi diri kita, untuk meninggalkan segala keangkuhan kita, kesombongan kita, dosa-dosa kita, dan kita berbalik arah hanya kepada Kristus yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Selamat menjalankan pertobatan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan Allah kita. Amin.